era teknologi digital atau sosial media yang kita alami saat ini, kita sering mendapati ada orang yang senang memposting atau berkata hal yang baik-baik, ya, nasihat-nasihat, kutipan kalimat bijak, ayat Quran, hadis Nabi, dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada orang yang lebih suka menjadi silent reader, pembaca sejati. Jadi dia diam saja, tidak pernah komen, nggak pernah posting. Ada yang bertanya, mana yang lebih mulia, mana yang lebih baik, kita posting kata-kata yang baik atau kita menjadi pembaca saja. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu sikap dan sifat orang beriman itu hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Jadi pilihannya ada dua. Pertama, berkata yang baik, atau kalau era-era posting, era sosial media ini kita posting yang baik, kalimat yang baik, atau diam. Ini pilihannya hanya ada dua, teman-teman sekalian. Bisa nggak kita berkata yang baik, kita memposting kalimat yang baik, postingan yang baik? Kalau nggak bisa, ya kita diam saja. Kita pembaca setia saja. Jangan dibalik. Mendingan diam saja daripada saya posting nanti nggak baik. Harusnya kita berpikir, ayo kita posting yang baik. Kalau kita nggak bisa berposting baik, misalkan berantem, berdebat, kita malas komentar, ya kita diam, itu lebih baik. Tapi selama kita bisa memberikan nasihat yang baik, maka itu menjadi pilihan yang lebih utama daripada kita diam. Nah, jadi kita akan bahas kapan kita akan bicara dan kapan kita akan diam. Pada saat apa kita harus bicara dan pada saat apa kita akan diam. Sebab kadang diam itu juga diperlukan. Kadang diam itu bisa menjadi suatu jurus yang mematikan ketika berhadapan dengan orang bodoh atau tidak punya ilmu. Jadi ada kisah menarik suatu ketika Ibnu Sina, ya. Ibnu Sina tahu ya, Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran. Ya, Ibnu Sina ini senang melakukan rihlah atau perjalanan, wisata lah kalau bahasa sekarang, ya. Dengan kuda pastinya. Zaman dulu kan belum ada kendaraan, ya, dengan kuda. Suatu ketika sedang perjalanan itu melewati sebuah tempat yang agak nyaman, maka beliau beristirahat. Kudanya diikat di tempat yang sedikit lebih teduh, kemudian disiapkan makanan, ada jerami dicampur dengan rumput-rumput pilihan, karena Ibnu Sina itu faham bagaimana adab terhadap binatang, yaitu tidak dimusuhi, tidak disiksa, diberikan makanan yang terbaik. Lalu Ibnu Sina duduk di tempat yang lebih teduh, nggak jauh dari kuda tersebut, sambil menikmati bekal yang dibawanya. Nah, ketika Ibnu Sina sedang makan, tiba-tiba datang seseorang menunggang keledai. Ia turun dan mengikat keledainya berdekatan dengan kuda milik Ibnu Sina. Maksudnya supaya keledainya bisa ikut makan apa yang dimakan oleh kudanya Ibnu Sina. Setelah mengikat keledainya di dekat kudanya Ibnu Sina, maka ia pun duduk dekat dengan tempat duduknya Ibnu Sina. Ketika sedang duduk dan ikut makan, maka Ibnu Sina mengingatkan pada orang yang punya keledai tadi itu, jauhkan keledaimu dari kudaku, supaya tidak ditendang oleh kudaku. Rupanya orang ini nggak yakin, nggak percaya bahwa kudanya Ibnu Sina itu akan tendang. Maka dia tersenyum saja sambil melihat ke kuda dan keledai yang sedang makan tadi itu. Tiba-tiba ketika sedang melihat kedua hewan tadi, ada suara, plak gitu ya. Ternyata keledai tadi ditendang oleh kudanya Ibnu Sina, sampai terluka. Pemilik keledai pun marah-marah kepada Ibnu Sina, meminta pertanggungjawaban, tapi Ibnu Sina diam saja. Ditanya apapun, jawabnya diam saja, enggak merespon, no comment kalau bahasa sekarang. Sampai kemudian si pemilik keledai pun mendatangi hakim dan meminta keadilan agar Ibnu Sina membayar atas luka yang dialami oleh keledainya. Maka hakim pun mengadakan sidang kepada mereka nih, atas mereka. Ketika hakim bertanya kepada Ibnu Sina hanya diam. Lalu hakim pun berkata kepada orang yang mengadu tadi, yang pemilik keledai tadi, apakah ia bisu? Maka orang pemilik keledai menjawab, tidak, tadi dia berbicara kepadaku. Artinya dia tidak bisu. Hakim bertanya lagi, apa yang ia sampaikan kepadamu? Maka orang yang pemilik keledai tadi menjawab, dia mengatakan, jauhkan keledaimu dari kudaku supaya tidak ditendang oleh kudaku. Mendengar jawaban itu, maka sang hakim pun tersenyum dan berkata kepada Ibnu Sina, rupanya Anda sangat pintar. Cukup dengan diam dan kebenaran pun akan terungkap. Maka sambil tersenyum, Ibnu Sina berkata kepada hakim, tidak ada cara lain untuk menghadapi orang bodoh selain dengan diam. Ini luar biasa, ya. Ya, kadang diam itu memang satu jurus yang mematikan untuk menghadapi orang-orang bodoh seperti pemilik keledai tadi itu. Nah, kembali ke materi kita, kapan kita akan diam dan kapan kita akan bicara. Diam itu
akan baik dan indah. Ketika kalau kita bicara, maka bisa menyebabkan orang lain tersakiti atau terluka. Jadi kalau seperti ini, maka diam lebih baik. Diam itu akan menjadi terhormat ketika kalau kita berbicara, maka akan merendahkan orang lain. Maka diam menjadi pilihan kita. Dan diam itu juga akan bagus ketika kalau kita bicara akan mengakibatkan terhinanya orang lain atau dapat menjerumuskan orang lain. Dan diam itu pun bisa menjadi pilihan kita jika ketika kita bicara hanya untuk merugikan orang lain. Ketika kondisi-kondisi yang seperti ini, maka pilihan diam adalah terbaik. Tetapi, kan tadi di awal Rasul mengatakan fal yakul khairon, hendaklah kalian berkata yang baik. Artinya, berbicara dulu diutamakan. Sehingga kita menyimpulkan bahwa betapa hebatnya bicara, betapa dahsyatnya bicara. Ketika diam itu malah akan mengakibatkan celakanya orang lain. Jadi kalau ada orang berantem misalkan, kita tahu bagaimana ngasih solusi yang benar, yang baik, kok kita diam saja? Gara-gara kita diam, maka orang ini menjadi celaka. Maka bicara itu menjadi suatu kewajiban buat kita. Betapa hebatnya bicara, ketika diam itu justru akan merugikan orang lain. Orang kan kalau kita diam saja, orang yang kita ajak bicara jadi nggak tahu. Tapi kalau kita sampaikan sesuatu yang baik, yang benar, ilmu misalnya, maka orang itu menjadi punya pemahaman, punya pengetahuan. Dan betapa hebatnya bicara ketika diam hanya membuat tidak sadarnya kesalahan yang terus dilakukan oleh orang lain. Jadi ini ada orang berbuat salah terus nih, misalkan dalam suatu grup diskusi ya, dia selalu ngomongnya itu pendapatnya salah, tapi kita diam saja. Nah kalau kita nggak mau bicara, maka kesalahan dia itu akan terus dilakukan oleh orang itu. Dia akan terus-menerus melakukan kesalahan. Ini gara-gara kita diam. Dan betapa pentingnya bicara, jika kalau diam justru akan mengakibatkan semakin bodohnya orang lain. Karena kita diam saja, maka kita nggak bisa berbagi ilmu. Kita bisa pertimbangkan teman-teman sekalian, kapan kita diam dan kapan kita bicara. Sebab keduanya sama-sama akan menimbulkan akibat. Mari kita menggapai surga dengan lisan kita. Untuk itu jaga lisan kita. Hendaknya kita gunakan lisan kita untuk berkata yang baik. Dan kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka pilihan berikutnya adalah hendaknya kita diam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.